kebebasan berekspresi itu menjadi sesuatu yang fundamental karena hanya dengan menyatakan pendapatnya dirinya ternyatakan. Di titik itu, apa yang dilakukan oleh adik-adik kita, teman-teman kita, so fine. Kalau saya, ya fine-fine aja. Fine aja. Apa saja yang mereka tuntut, apa 13 tadi kan Anda bilang, tuh oke-oke saja. Gitu ya. Nah, yang kedua, ya tinggal pemerintah tentu saja mesti menemukan cara yang tepat begitu secara demokratik dalam kerangka konstitusi untuk merespon itu. Kalau misalnya Anda dari sudut pandang pemerintah ini tidak terlalu tepat, di mana tidak tepatnya? Bagaimana menyatakannya begitu? Karena kita ini kan satu bab tadi, tidak mungkin kita main Anda begitu dan saya begini kan nggak mungkin. Gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, teman-teman kita para diaspora seluruh dunia, kita berharap terus menyaksikan acara kita. Sore hari ini kita akan mengambil tema yang sangat-sangat luar biasa viral dan juga hot, yaitu tentang Indonesia Gelap, di mana gerakan mahasiswa melakukan demo aksi di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Jadi ada beberapa tuntutan-tuntutan dari mahasiswa, diantaranya ada 13 tuntutan, dan yang menarik sekali bahwa Indonesia Gelap ini sudah diberitakan di 26 media asing di seluruh dunia. Jadi negara-negara besar, media-media besar itu sudah memberitakan, dan kita akan tanyakan kepada dua narasumber penting kita sore hari ini, Pak Margarito Kamis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Yani, Ketua Umum Partai Masumi. Kita akan tanya dulu ke Pak Margarito Kamis nih, kira-kira apa nih yang terjadi sesungguhnya di balik demo mahasiswa ini? Ya, pertama saya bukan politisi, gitu ya. Karena itu saya tidak bisa terlalu banyak bicara soal itu. Gitu ya. Yang bisa saya bilang dari fenomena ini ada satu, ini orang punya kebebasan berekspresi. Gitu ya. Sebagai orang konstitusional, gitu ya, orang yang belajar konstitusi, orang yang belajar tata negara, ini adalah ekspresi orang terhadap keadaan yang mereka alami secara konkret. Gitu ya. Dan di titik itu sih fine aja. Nggak salah, orang berekspresi. Anda akan benar-benar menjadi manusia karena Anda punya kehendak, dan kehendak itu kehendak itulah pertanda bahwa Anda manusia, dan karena itu harus diekspresi. Kalau Anda tidak bisa berekspresi, maka Anda bukan manusia. Karena Anda tidak punya kehendak, tidak bisa dinyatakan. Itu sebabnya hak berekspresi itu menjadi di dalam ilmu tata negara dan ilmu politik itu disebut hak fundamental. Karena kemauan kita, kedirian kita hanya bisa kita nyatakan dengan talking. Bicara. Itulah yang dikenali dalam ilmu tata negara dan politik. Jadi kebebasan berekspresi itu menjadi sesuatu yang fundamental karena hanya dengan menyatakan pendapatnya dirinya ternyatakan. Di titik itu, apa yang dilakukan oleh adik-adik kita, teman-teman kita, so fine. Kalau saya, ya fine-fine aja. Apa saja yang mereka tuntut, apa 13 tadi kan Anda bilang, tuh oke-oke saja. Gitu ya. Nah, yang kedua, ya tinggal pemerintah tentu saja mesti menemukan cara yang tepat begitu secara demokratik dalam kerangka konstitusi untuk merespon itu. Kalau misalnya Anda dari sudut pandang pemerintah ini tidak terlalu tepat, di mana tidak tepatnya? Bagaimana menyatakannya begitu? Karena kita ini kan satu bab tadi, tidak mungkin kita main Anda begitu dan saya begini kan nggak mungkin. Gitu kan? Kita mesti kerjasama, kita gotong royong. Toh teman-teman mahasiswa itu pasti juga punya mimpi yang indah tentang bangsa ini. Karena dia berpikir hari esok. Betul. Gitu itu. Dan berpikir hari esok itu ya dia mesti nyatakan kan. Nah, menemukan formula untuk menyampaikan sesuatu dari pemerintah gitu, menyampaikan bahwa kira-kira kami sebenarnya begini, kami sejalan dengan Anda, tapi begini. Nah, itu yang mesti dinyatakan. Bang, abang ingatkan dulu Pak Pak Murdiono, Menseknek dulu tuh. Kalau dia menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan presiden, kita lihat pelan,
terlihat betul ini orang gagap. Padahal waktu kita ngomong biasain, dia nggak gagap itu. Saya pernah nanya sama beliau tuh, Bang. Kenapa gitu? Kenapa begitu? Dia bilang karena saya ini bicara tentang polisi presiden. Mulut saya sebenarnya mulut presiden. Yang saya bicara itu sebenarnya bicara tentang negara. Nah kalau saya salah ngomong, terjemahan di bawah bisa macam-macam dan efeknya bisa terjadi kekacauan sosial, ketidakstabilan sosial, ketidakstabilan politik, ketidakstabilan ekonomi dan segala macam. Itu kata Pak Murlo. Waktu saya dengan Pak Yusri lagi dia, saya ikut Pak Yusri di Seknek pada waktu itu, sehingga suatu waktu saya sempat ngobrol dengan beliau di salah satu tempat di sekitar Tukutani itu dalam sebuah acara. Jadi saya lupa, Pak Jenderal ternyata enggak. Kamu mau bilang saya gagap ya? Iya Pak Jenderal. Kenapa? Lulut. Iya. Oh begini Margarito. Itulah kira-kira Pak. Oke, ini kalau misalnya demo-demo tadi itu kita harus tanggapi. Mungkin pertanyaan paling tepat, respon pemerintah seharusnya gimana? Ya tadi kan yang pertama gini, Kang Heri, apa yang dikemukakan Ustadz Margarito itu kan hal yang paling fundamental dan mendasar, itulah yang dituangkan oleh depaning sparring kita itu tentang kebebasan itu. Kebebasan Kebebasan. berbicara, ya. Ya. Bung Hatta. Ya. Bung Hatta, betul. Karena kalau persoalan pembangunan infrastruktur itu Belanda, Jepang bangun. Mungkin pembangunan mereka jauh lebih bagus. Tapi mereka tidak punya kebebasan untuk menyampaikan keinginan, hasrat, keinginan dan kemauan, cita-cita, kan nggak ada. Itu yang dibatasi oleh para penjajah itu. Itulah sesungguhnya kenapa kita ingin merdeka. Hakikat kenapa kita ingin merdeka. Nah, apa yang disampaikan oleh tidak hanya mahasiswa sesungguhnya, ini gerakan kemarin bukan hanya gerakan mahasiswa, gerakan mahasiswa plus civil society, ya kan, dengan menuntut yang apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kan ini mereka punya yang namanya data. Data itu apa? Ya kemarin kan Pak Presiden Prabowo kan bicara pada waktu kampanye. Saya ingin melakukan A, B, C, D, E, F kayak gitu loh, program. Nah, program yang dijanjikan oleh Pak Prabowo itu kan sekarang lagi dieksekusi. Contoh, ya kan ada perbedaan, ya kan kandidat yang lain kan tidak bicara masalah makan gratis, ya kan. Tapi Pak Prabowo kan bicara masalah makan gratis, MBG. Dia kan ingin mewujudkan agar dia tidak dianggap berbohong, berdusta seperti itu. Maka dia wujudkan. Di tengah-tengah ada persoalan. Kan ini kan Pak Prabowo ini hadir kan bagian dari proses yang ada 5 dan 10 tahun yang lalu. Ini kan ada keinginan, ada janji, ada program, ada ketersediaan fiskal. Ini kan kesediaan fiskal nih. Kenapa fiskal kita morat-marit? Karena akibat yang dilakukan 5 tahun, 10 tahun yang lalu brutal. Ya kan? Yang dilakukan oleh rejim Jokowi. Yang asal-asalan. Kan kita tahu banyak sekali persoalannya itu. Nah ini Pak Prabowo kan itu membebankan kan tidak bisa seketika kecuali revolusi. Cut off masa lalu. Kita mulai kan tidak. Karena ini sedangkan kita pun merdeka pun kita harus menanggung jawab Pak Ustadz. Utangnya PUC, utangnya Belanda kok harus dibebankan pada kita. Padahal kita negara mereka kan. Nah itu kan bagian yang kita teken pada waktu itu. Nah saya lihat Pak Prabowo kan ingin menunaikan janjinya. Itu makan. Nah tapi dalam implementasi, kan ini anggaran tersedia nih. Ternyata kalau dia mau memasukkan anggaran ini, maka dalam anggaran yang ada kan ada yang kosong. Harus ada yang namanya efisiensi tadi. Nah, dalam rangka efisiensi inilah yang pemotongan-pemotongan ini yang berbagai macam cara itu ada yang menurut saya penjelasan yang tidak clear. Ada penjelasan yang tidak jelas sehingga orang mengatakan, loh kok dipotong anggaran-anggaran kita ini betul-betul untuk makan siang gratis atau untuk sekarang ini yang dikatakan untuk dana antara. Itu yang lagi ribut kan? Ini yang mana kalau kami makan siang gratis oke. Walaupun dimakan siang gratis pun mungkin perlu yang namanya evaluasi dan sebagainya. Itu yang persoalan. Yang kedua adalah janji untuk menciptakan lapangan kerja. Ya kan? Ternyata kan sampai hari ini kan lapangan kerja itu bukan semakin terbuka, bahkan semakin tertutup kan? Karena banyak sekali faktor industri kita, manufaktur kita kan tutup. Dengan sendirinya, ya kan? Ini mengakibatkan pengangguran.
Nah, orang melihat bahwa dampak, ini dampak dari pengetatan ini kan ada anggaran diketatkan semua nih. Contoh PU. Iya. PU itu kan dana anggarannya dipotong luar biasa. Kita setuju, ya Ustaz, efisiensi korupsi itu setuju, ya kan, untuk membatasi. Tapi kan dampaknya tidak ada real pembangunan. Karena tidak ada real pembangunan yang dikerjakan, artinya tidak ada uang yang ke sana. Karena tidak ada uang ke sana, tidak ada yang mengerjakan. Tidak ada yang mengerjakan, ini kan terus multi efeknya banyak sekali itu kan. Nah, itulah yang dilihat mahasiswa sekarang dan civil society kan, mereka kan bukan anak yang bodoh. Itulah yang mereka cerdas, kok ini yang diomongkan kok tapi nyatanya kayak sini gitu loh. Contoh lagi kan banyak lagi. Pak Prabowo kan revolusioner. Contoh pagar laut, sepikat laut, sikat habis, ya kan? Tapi baru berhenti di tingkat administratif. Di tingkat administratif ini. Dari tingkat sanksi belum. Harus kan mereka diminta pertanggungjawaban. Bahkan kan yang dicari-cari kesalahannya kan kepala desa yang pasang badan sekarang. Nah, bahkan yang sangat memprihatinkan itu, ya kan, ini yang bisa menjadi kayu bakar menurut saya. Pernyataan dari kepolisian belum ditemukan. Nah, itu Ya kan, marah itu. unsur-unsur, ya kan, Pidananya. pidana yang dilakukan oleh Aguan dan Agung Sedayu. Kejaksaan begitu semangat, kami serahkan ke Baris Krim. Nah, ini kan apa yang dituntut oleh mahasiswa ini kan ada faktor itu. Jadi di samping memang ada program yang tadi yang menurut saya itu seperti itu, tapi apa yang dilihat, apa yang dirasakan itu berbeda seperti itu. Oke, kalau misalnya kita lihat seperti tadi istilah minjam istilah kayu bakar, ya, atau mungkin juga bola salju karena pemberitaan yang masif ini di 26 media besar sedunia, itu mungkin nggak seperti awal-awal reformasi misalnya? Enggak, itu terlalu politis gitu ya. Kalau saya ingin ini begini. Ini keadaan, Anda coba buka sejarah, Great Depression, 1929, 28, 29, sampai 33 itu. Hancurkan ekonomi. Ya. Total hancur. Apa yang dilakukan oleh, nah memang dilakukan oleh FDR. Dia bikin begitu banyak proyek populis. Sampai kalau Teddy Roosevelt itu dikenal sebagai bapak konservasi hutan, Franklin Delano Roosevelt itu dikenal sebagai bapak konservasi taman. Why? Populis ini kan padat karya mereka ya. Ya, why? Melibatkan banyak orang. Kenapa dia disebut dengan bapak konservasi taman? Karena memang tidak ada kerja, tetapi rakyat harus dapat uang, ya. Harus makan. Maka dia cari kerjaan yang terlihat dalam tanda petik tidak masuk bersih taman, beres ini, beres itu, supaya rakyat dapat uang, bisa makan, begitu ya. Termasuk misalnya kasih ibu-ibu, bantu kesehatan ibu-ibu, bantu rumah, pekerjaan dan segala macam disiapkan di tengah krisis ekonomi. Kalau kita bandingkan dengan krisis kita 1998 kemarin, gitu ya, saya termasuk merasakan, begitu ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan padat karya. Karena padat karya kan kita misalnya ngelebarin sungai, kan orang kampung yang kerja itu, orang kampung dapat duit kan, bukan perusahaan itu, orang kampung. Jadi ada uang di bawah. Saya masih ingat itu karena di kampung saya di Gabesi itu di Ternate itu dibikin itu, termasuk sekolah saya yang saya waktu itu sekolah Al-Herab, gitu ya. Saya kebetulan jadi ketua pada waktu itu. Dan saya bilang sama bupati. Sama ketua Bapeda, mereka kasih itu. Tapi Anda kerja sendiri ya? Iya. Masjid juga begitu itu. Saya tidak tahu Bang, apakah kita ini sedang tidak ada uang? Ataukah yang lain-lain? Tapi coba Abang ke pasar tradisional di hari-hari ini gitu ya. Biasa aja ya? Nah, biasa aja dengan kecenderungan menurun. Oh iya, jangan salah. Daya beli. Daya beli gitu ya, ya. daya beli. Gitu ya. Tapi kalau ramenya tetap rame gitu. Kelihatan iya, karena Bang, rame iya rame. Misalnya orang itu satu hari makan tahu dua potong gitu. Ya dia bisa kurangi jadi satu kan. Dia mesti sekalipun dia kurangi jadi satu, tapi barang itu kan ada di pasar, dia mesti ke pasar. Jadi pasar akan terlihat oke gitu. Tapi bobotnya skalanya udah berbeda kan. Nah itu. Jadi saya kira pemerintah mesti menemukan sekali lagi cara menjelaskan kebijakan mereka
Sehingga asik tuh masuk di teman-teman kita, mahasiswa dan segala macam, masuk. Dan selalu jangan lupa ada yang pasti tidak sependapat, pasti tidak sependapat. Why? Ada beberapa. Saya ini suka, karena saya belajar tata negara, saya tidak belajar teksnya saja, tapi saya baca sejarahnya. Di Amerika Serikat itu, Anda tahu, DuPont itu memprakarsai, membuat apa yang sekarang kita kenal dengan civil society, yang disebut dengan American Citizenship. Itu kiri memang. Habis-habisan itu menghantam siapa? Menghantam Franklin Delano Roosevelt. Dianggap Franklin Delano Roosevelt itu berpihak kepada pemodal, big corporation, kapitalis. Mereka ini nih, mereka ini. Padahal Anda jangan lupa, DuPont itu pada waktu 1928 dia juga berbaris di belakang Herbert Hoover, Presiden Herbert Hoover gitu. Tetapi dan dia bermain di Demokrat. Si FDR kan Demokrat juga. Tapi dia pindah karena ekspektasinya salah. Bang, yang mau saya bilang, saya rasa pemerintah ini mesti kenal apakah ada tangan big corporation bekerja di tengah fenomena ini atau tidak. Saya kira karena sejarah menjepit saya untuk menempatkan korporasi di tengah kekosauan. Hal pertama yang mesti dicek adalah korporasi. Maksudnya oligarki gitu? Ya, oligarki memang, oligarki. Anda yang lupa ya. Tapi memang kan sejarah dunia seperti itu. Sejarah dunia ini. Bang, saya itu sampai pada titik tertentu saya bilang sejarah demokrasi itu sejarah oligarki. Di batas tertentu, sejarah oligarki adalah sejarah demokrasi itu adalah sejarah oligarki. Mas saya bilang, 1688 kan revolusi Prancis, revolusi Inggris. Kacau itu kan. 1694 mereka bikin Douane Act. Bea cukai. Bea cukai gitu ya. Tapi apa di dalam Douane Act itu ada satu pasal yang mengatur tentang penampungan uang itu. Di mana uang itu bikin bank of England. Begitu. Siapa yang bermain ini? Merkantilis London. Siapa dia? James Wilson. Dan Montagu, antara lain ada dua itu. Dia tambah bekerja sama dengan orang-orang dalam, menteri sebut saja menteri keuangannya kerajaan pada waktu itu. Mereka ini yang bermain. Caranya adalah mereka eksploitasi dua keyakinan agama di Inggris pada waktu itu. Yang ini kan mereka berhadapan-hadapan tuh. Dieksploitasi dua ini, diradikalkan itu pertarungan itu, diradikalisasi pertarungannya sampai pecah, terjadi revolusi. Ujungnya ekonomi, ujungnya tata ulang di sana. Baru setelah itu kan 1699 mereka bikin Petition of Right. Nah, bikin DPR itu, hak DPR itu. Nah, mereka bikin lagi berbagai macam undang-undang. Yang sekarang kita kenal dengan Petition of Right, kemudian ada beberapa lagi undang-undang itu. Yang dari situ DPR memonopoli hak pengawasan, hak budget dan segala macam yang kita kenal sekarang ini. Nah, karena itu kembali ke kasus kita ini. Saya rasa sebenarnya gini kalau kemarin itu Ustaz, kan itu cara mereka memotong kekuasaan keuangan dan regulasi yang ada di kerajaan. Maka betul. dia buat ciptakan adalah sistem demokrasi melalui yang namanya parlemen, harus berkuasa. Tapi siapakah parlemen itu? Itu bagian dari mereka gitu loh. Bang. Untuk waktu yang lama kan abang nggak tahu kan, mula-mula yang nama di parlemen itu kan para orang kaya semua tuh, aristokrat itu kan, aristokrat itu kan dari semen semua tuh, begitu bangsawan semua. Nah bangsawan itu piti, teman sana bilang piti, bukan kayak kita begini, abang sama saya begini yang kita mau rokok itu susah, piti kencang nih, baru dia lipat gandakan itu dia bikin kacau, baru dia tata, dia untung, begitu. Nah. Sama juga kan pada waktu Julius Caesar mau menang dia kan, dia nggak punya uang, oke, saya siapkan uang, kata para baron itu, kami siapkan uang, Anda memerintah, tapi bagian keuangan kami yang nata. Jadi, Bang, Anda sejarah keruntuhan kekaisaran, sejarah keruntuhan monarki adalah sejarah perlawanan para oligark. Tidak ada yang lain. Ya, coba Anda bayangkan, kita itu anggap kalau dulu dalam perdebatan konstitusi tahun 1787 di Amerika Serikat itu
ketika mereka bikin jabatan presiden itu, mereka bilang, jangan bikin barang ini. Jabatan ini mirip dengan monarki. Jadi ada satu ahli, salah satu peserta konvensi bilang gini, ini the fates of the monarchy, bayi monarki ini. Karena dia berkuasa luar biasa kan. Tapi Anda tahu nggak? Morgan itu datang ketemu Teddy Roosevelt ketika Teddy Roosevelt pukul-pukul hantam-hantam big corporation ya, 1908. Morgan datang, Anda ini melawan kami. Memang kami ini ada salah apa? Kalau Anda temukan kami ini punya kesalahan, Anda jangan begini. Kirim orang Anda ketemu kami juga kirim orang kami ketemu orang Anda, biar mereka atur. Jangan Anda main hantam-hantam. Begitu itu. Poin saya adalah, Abang, kalau Abang jadi presiden, misalnya, Abang mesti kenal betul bagaimana tabiat oligarki. Siapa mereka ini? Kenal betul. Cara menangani mereka mesti pintar, cerdas. Abang main keras sekali, kalau Abang super kuat, ya oke, Abang selamat. Tapi kalau Abang setengah-setengah, Herbert Hoover berangkat. Coba, aduh, ini oligarki ini gila. Oligarki ini. Nah, soalnya sekarang adalah, tadi kan Abang bicara tuh, berapa tuh tadi Ustadz Yani bilang, kabur aja dulu tuh, sudah melanglang buana sampai kemana tadi Abang bilang itu kan? Tagline. Tagline. Iya. Nah, Bang, dia pergi sendiri itu barang itu. Ini dunia politik. Dunia politik itu ya, beliau ini tang nih. Dunia politik itu dunia kelakar, dunia kerasa dengan segala macam. Jadi apakah itu takar barang itu tuh jatuh dari langit? Begitu ya. Kita tidak mengabaikan anak-anak, teman-teman, tapi begitu cepat dia berguber di dunia. Apa dia pergi sendiri? Apa ini tidak perlu ditandai? Dan kalau ditandai, adakah sesuatu yang kira-kira mengancam atau tidak? Ada elemen mengancam atau tidak dari fenomena itu? Gitu. Kalau mengancam, bagaimana skalanya? Misalnya itu. Saya rasa itu mesti ditimbang. Tidak boleh disepelekan. Ya, jadi gini Ustadz, memang Gitu ya. kita juga tidak bisa juga menafikan bahwa faktor, tadi kan ada faktor ini nih, bahwa dia tidak mungkin belayar sendiri, bahwa tidak mungkin dia genuine, istilah kalau mau murni. Tapi memang di sisi lain yang harus juga kita ngalamin betul itu, memang realitasnya untuk hidup dan bekerja di sini susah. Itu problem. Hampir anak-anak. Nah, ini saya ngalamin nih. Nah, ini hampir yang saya alami sendiri. Anak saya kan sekolah di luar negeri. Cuma kerjalah di Indonesia. Nggak mau ya. Terus saya bekerja apa di Indonesia? Dengan sistem yang semeraut yang ada sekarang ini. Rata-rata anak-anak yang sekolah ke luar negeri itu nggak mau balik. Dan kita kan harusnya meresponnya bukan kekanak-kanakan, kekonyolan kayak gitu. Pergi aja sana, kita nggak butuh. Memang kami butuh kalian. Dan seperti itu. Kan dijawab itu. Kan ada mantan menteri yang sangat berkuasa eranya Jokowi kemarin kan nyampe. Dijawab sama mereka-mereka yang ada di Amerika, dijawab sama mereka-mereka yang ada di Eropa. Bertebaran. Omongan apa itu orang itu katanya gitu. Gitu. Nah memang ada faktor real. Ini ada faktor. Ada faktor real, memang ketersediaan lapangan kerja gagal. Susah ya. Gagal ini kan bukan karena gagalnya Prabowo. Prabowo ini baru 100 hari. Ini residu. Iya, ini adalah kegagalan Jokowi 10 tahun menciptakan lapangan kerja. Ini kan residunya seperti itu. Ini kan ada realitas seperti itu. Nah, bagaimana bisa menampung kerja dalam banyak orang tidak bekerja? Itulah yang tadi disebut program populis tadi, padat karya. Misalnya gitu ya. Kan Di sisi lain, dana padat karya ini itu yang dipangkas gitu loh. Itu yang gitu, itu problem gitu loh. Tapi Bang, saya kira begini nih. Pemerintah ini mesti agak sedikit cerdas. Sedikit lebih cerdas dalam menemukan metode yang tepat di tengah himpitan keuangan itu. Ya, supaya itu tadi nomor satu. Kalau toh lapangan pekerja tidak tersedia secara masif, orang tidak lapar. Orang makan. Begitu ya. Kita jangan lihat di mall.
Coba pergi ke kafe-kafe kecil-kecil. Ya. Ya. Kita kan lihat biasanya kafe yang kita sering dulu itu sampai jam 12 malam. Nggak ada. Ini Jam 9 close, tutup, nggak ada orang datang. gitu. Itu memang mungkin tidak bisa di generalisir gitu ya. Tapi kan itu menjadi indikasi, Ustaz. Ya. Dan begini, Bang. Kita ini mau bantu pemerintah ini. Ya. Kita Mas Umi ini kan tidak punya Tidak punya agenda lain lah, gitu. lain gitu ya. Nah, saya Ya gini, yang sebelum ini memang sejarah menyatakan kerjasama Mas Umi sama PSI pada masa lalu itu intens. Sangat Menyelesaikan problem-problem, problem-problem ya. yang dihadapin pada Ya, waktu itu. karena dulu itu saya ingat betul tahun 61 kalau tidak salah itu yang namanya Liga Demokrasi itu tahun 61 itu kan ada orang Masumi, ada orang PSI di tengah-tengah sama itu tahun 61 Liga Masumi, Liga Demokrasi gitu ya. Padahal mereka itu ingin bagaimana ikut menyelesaikan bikin baik negara. bagi negara gitu. Nah, dalam kerangka bikin baik negara itu saya kira begini nih, Bang. Ya. Tapi saya tidak tahu ya. Sekarang sudah ada atau tidak saya tidak tahu, Pak. Kalau di masa Pak Harto, kan dia juga punya think tank. Ya. Di masa Pak Harto Ya. ada CSIS yang tidak 100% menyediakan pikiran, tapi ada pikiran yang diberikan yang kita baca-baca gitu ya, yang dia dengan saluran-saluran yang dibikin oleh Pak Harto, gagasan-gagasan hebat, pemecahan-pemecahan hebat yang digodok di CSIS itu sampai ke Pak Harto gitu ya. Kalau gitu kan memang di samping kelembagaannya pada waktu itu kan ada Ali Murtoko, Ada ada Pak Sudiono Murdoko, Mardani, ada macam-macam itu. yang ada saluran-saluran itu. Dan kalau kita mau kita banding keluar, Bang, saya itu suka belajar sejarah pemerintahan sebagai orang negara, belajar sejarah pemerintahan Amerika Serikat oleh karena sistem presidensial pertama karena mereka yang praktekkan kan. Tidak ada dunia lain yang mendahului praktek presidensial kecuali Amerika Serikat. Dia juga yang menemukan itu kan. Jadi saya suka itu. Nah, di masa Franklin Delano, di masa Woodrow Wilson, pada waktu Perang Dunia Pertama itu, dia juga punya orang-orang kepercayaan hebat itu. Ada Walter Lippmann yang penemu teori komunikasi publik itu, opini publik itu. Kemudian ada Kolonel Edward Mandelhaus, orang yang mengotaki, yang memberikan nama terhadap sifat hukum dari The Fed, yang independen tuh. Itu tuh manusia itu, tentara itu, penasihat politiknya Woodrow Wilson. Orang itu yang menasihati, yang membantu memberikan pikiran genuine kepada Woodrow Wilson. Begini. Tak. Di tengah himpitan Perang Dunia Pertama itu, akhirnya kan Amerika yang mula-mula tidak masuk, akhirnya masuk dan dia memimpin perubahan dunia kan. Dia menciptakan apa yang disebut dengan the New World Order, gitu kan. Nah, di waktu krisis 1928 itu, FDR itu bikin yang disebut dengan brain trust. Anak-anak muda umur 45-46 tahun dari Harvard, dari macam-macam universitas itu. Mereka ini yang ciptakan. Yang sekarang kita ngomong, bolak-balik ngomong 100 hari. Ini anak-anak ini bukan FDR yang bikin. Sekarang kita ini 100 hari, kita bikin apa nih? Maka dikenallah pemerintahan 100 hari pertama, 100 hari kedua. Anda bayangkan lagi luar biasa nih, terjepit ekonomi. Jatuh. Tapi anak-anak ini, anak-anak muda, jadi presiden itu datang, anak-anak muda itu datang, begini pak. Oke. Bagaimana kalau begini? Kami yang akan jelaskan kepada publik. Dan ada komunikasi. Kita nggak tahu nih sekarang ini. Apakah Pak Presiden itu memiliki dalam tanda petik teman diskusi perbaden, atau misalnya teman ngopi sore. Teman ngopi sore misalnya ada enggak? Nggak usah sampai brain trust. Mungkin kedengarannya kelewat keren gitu ya. Tapi dua hari ngopi sekali. Aja lah. Teman ngopi lah. Teman dia untuk membicarakan hal-hal yang fundamental, hal-hal yang ini pertanyaan terakhir, tapi dua-duanya mungkin bisa ngasih komentar, bisa jadi beda, bisa sama, mudah-mudahan sama gitu. Ini 13 tuntutan dari mahasiswa ini kan banyak sekali dan bagus-bagus ya. Tapi yang saya tertarik untuk membahasnya, bertanya kepada para ahli hukum tata negara ini, undang-undang perampasan aset yang dituntut mahasiswa untuk segera di bagaimana kira-kira, Bung? Begini. Saya itu sampai pada batas tertentu, kalau saya pribadi ya, saya hormat betul, karena ini sikap saya bukan baru sekarang. Kita timbang secara betul gagasan ini.
Timbang betul. Sebagai orang yang belajar hukum, kita yang mesti kita bongkar itulah apa yang disebut dengan unexpected intended. Hal-hal yang tak terlihat di atas itu. Kita cek apa efeknya, apa efek. Anda lihat banyak yang sudah kita bikin yang kita tidak bisa kendalikan. Misalnya, dulu kita bikin KPK, jadi hebat sekali. Seolah dengan itu akan beres. Dengan itu asumsinya dengan itu selesai persoalan semua. Iya enggak? Beres kan? Ya. Ada problem baru juga. Ya. Begitu ya? Terus tambah lagi Ustaz, kita nggak percaya dengan hakim-hakim ini. Kacau balau. Rusak. Kita buat kita bikin lah. Lalu apa? Beres kan? Jadi kita tidak boleh, kalau saya, Pak, sekali lagi dengan skala hormat saya pada gagasan itu, sikap saya dari dulu seperti itu. Sikap saya dari dulu gitu ya. Mengapa saya mengambil sikap yang sekritis itu? Karena saya itu misalnya mempelajari sejarah Central Bank. The Fed itu misalnya. Karena presiden, orang bola-balik mengatakan bahwa dengan ada The Fed akan uang stabil, sistem keuangannya stabil, tidak ada ini. Tapi Presiden Amerika yang kedua yang namanya ketiga yang namanya Thomas Jefferson itu bilang apa? Kalau Anda bikin bank, inflasi akan datang bertubi-tubi, deflasi akan datang bertubi-tubi, lalu ujungnya adalah financial crisis. Itu kata Thomas Jefferson. Saya percaya itu. Buktinya setelah bank The Fed itu bikin inflasi, deflasi sampai krisis financial crisis pada 19 Great Depression itu kan. Di masa Obama itu kalau tidak salah kan terjadi juga krisis lagi itu, ada Lehman Brothers bla 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 segala macam. Itu yang membawa saya sampai pada titik kita mesti betul-betul jernih, betul-betul sabar, teliti, cermat, mempertimbangkan semua itu baru kita ambil. Kan di tempat ini kalau tidak salah Abang tahu kan, jangan kita ambil keputusan kalau kita lagi terlalu marah, atau kita lagi terlalu suka, ya gitu ya. Emosional. Nggak boleh juga. Jadi tadi udahlah, dengan semua hormat, marilah ini demokrasi yang kita kerangkakan dalam Pancasila, ada gotong royong, mari kita tukar pikiran secara santai, secara serius, tapi dan dalam soal yang kami. Kalau saya begitu itu, soal apa itu tadi gitu ya? Pendapatan nasihat. Ya, pendapatan nasihat. Gimana? Kalau saya gini, yang paling penting itu ada proses dialog. Itu yang paling penting itu. Jadi harus ada pendalaman, ada diberikan ruang. Dialog itu kan tidak berarti langsung. Pemerintah dengan tidak harus. Dialog itu harus diberikan ruang-ruang orang untuk mempersoalkan kebijakan. Mau itu di kampus kek, mau itu di warung kopi kek, mau apa seperti itu. Ya dalam kerangka itu barangkali Ustaz, dalam kerangka dialog itu ya. Saya rasa memang misalnya siapa dari pemerintah begitu datang ke TV One atau CNN atau Metro. Ada diskusi secara konseptual, komprehensif di situ. Bila perlu ada seri diskusi mengenai polisi itu misalnya. Buka gitu. Alih-alih buka. Pemerintah datang, kita ayo bicara. Publik gitu kan, komunikasi publik. Jadi misalnya mencari yang penting atau tidak. Karena ini urgensi yang paling penting itu kita tidak boleh bersuuzon. Iya kan, kepada gerakan mahasiswa maupun gerakan masyarakat sipil ini adalah bagian dari pembangkangan dan menyatukan yang tidak bagian cinta dari tanah air. Ini kan wujud dari manifestasi kecintaan mereka terhadap tanah air. Yang perlu itu adalah diskusi mendalam. Contoh kan, ya 13. Apa sih dalam perspektif kawan-kawan mahasiswa dan civil society? Kan di kelompoknya Pak Prabowo kan ada juga muncul kawan-kawan dari aktivis dan kelompok civil society yang ada sekarang kan. Artinya kan sebenarnya proses dialog itu bisa dilakukan. Contoh kan, pemerintah ingin ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Ini tuntutan mereka. Tuntutan mereka nih, ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Nah ini kan tuntutan mereka. Ditanya dong, apa yang dimaksud ini? Jangan-jangan apa yang dimaksudkan ini ada bagian yang ingin dilakukan, kayak gitu. Direncanakan. Dan tadi dia bilang ini ada yang, Bang, saya 1 minggu yang lalu. Waktu itu teman saya Henry itu pingin ngobrol mengenai alumni, saya bilang, Hen, gue nanti sore gue ketemu nih rektor gue nih, kira-kira 10 hari yang lalu gitu. Dia masih ngomong
mahasiswa di kampus saya di Khairul Ternate itu masih ada utang SPP lebih dari 22 M. Pada titik itu nomor satu ini reasonable, Ya itu. masuk akal. Kan kita gitu ya. dulu kalau bersekolah di negeri, Kita cari pergi sekolah negeri itu karena tidak bayar. sudah bayar, negeri muda dan macam-macam. Sekarang kan dengan UKT. Luar biasa. Oh, Kenapa? enggak. Ya, di kampus Di itu kampus. di tingkat perguruan tinggi. Hampir iya, di perguruan tinggi. Ini Ya, perguruan tinggi. Kenapa ada UKT dan sebagainya? Kenapa? Kan sama ini bangsa Indonesia juga. Anggaran juga. Padahal anggaran yang diberikan kepada proses pendidikan 20% loh dari APBN. Ini kan ada sesuatu nih. Satu contoh ini harus dijelaskan. Ya seperti itu. Terus Nah, barangkali yang kayak begitu mesti direkonseptualisasi. ya itu yang maksudnya. Yang 20%. Kita contoh itu aja. Beliau ini kan DPR ini. Saya nggak tahu pada waktu beliau DPR saya pernah bicara. Kalau kita dengar cerita orang-orang itu, 20% itu masuk aja juga di departemen-departemen. Iya, itu makanya. Yang urus pendidikan ini, pendidikan ini. Sehingga jadilah 20%. Jadi 20%. Sehingga di kampus-kampus itu dapatnya bukan 20%. Kecil kali. Kecil. Betul, Karena unsur-unsur 20% itu tersebar kemana-mana. Sampai ke kota kabupaten. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan anggaran pendidikan versi pasal 31 atau Undang-Undang Dasar atau tidak? Ya. Nah, untuk itu memang mesti berkeringat. Ya. Apa keringatnya? Cek waktu MPR dulu bikin ubah pasal 31 masukin pasal itu, mereka mau apa itu? Mereka mau apa itu? Sehingga rekonseptualisasi kalau perlu menjadi tepat. Itulah kira-kira gitu loh. Ya kan saya lanjut lagi nih, saya sedikit ini. Itu kan pertama, Ya. kan fundamental. Ya. Karena ini amanat konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Kan menjelaskan program bangsa yang dalam bentuk yang masih abstrak itu, kan harus dituangkan dalam rencana, gagasan, dan program, action seperti itu kan. Nah, dari mana? Lihat dari postulat anggarannya, yang itu yang harus didiskusikan, yang dirasakan betul oleh mahasiswa sekarang ini. Betul. Tadi ada utang, tadi kampus di ujung dunia sana itu, 22 miliar lagi. iya kan? Kami punya banyak tambang. Iya. Padahal pada satu sisi tabang semua. Tambang semua. Kalau logika mau dipakai kayak logika di Amerika, kita walaupun kita bukan federal, itu nggak ada bayar, bahkan mungkin dapat bonus, Harusnya ya. dapat subsidi mahasiswa itu. Itu satu. So, yang kedua, cabut proyek strategi nasional bermasalah. Memang banyak proyek strategi nasional yang kemarin dimanfaatkan oleh rejim Jokowi, itu yang dievaluasi. Proyek strategi nasional itu menurut saya yang memang menyangkut hak kepentingan rakyat dan pertahanan dan keamanan kita. Masa bangun perumahan kayak fix itu menjadi program strategi nasional? Jadi Itu. jadi cari terlihat kalau itu yang dibicarakan terakhir ini ya, terlihat betul negara itu termanfaatkan untuk kepentingan Oligarki. orang-orang tertentu ini. gitu loh. Jadi mereka menumpang gitu loh. mengatasnamakan atau menggunakan mantel negara. Negara untuk gitu. kepentingan mereka menyamar di situ. Adalah biri ini yang mereka berselancar di situ. Sampai di batas tertentu, Bang, tampaknya PSN ini di batas tertentu seperti instrumen pencadangan tanah untuk para oligarki. Iya. Nah, ini mesti dibicarakan. Kalau saya gitu ya, bicarakan secara komprehensif dalam apa sebenarnya ini. Nah, itu kan dua. Kita lihat kan untuk dialog ini. Terus yang ketiga, tuntutan mereka itu menolak revisi Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba pun sudah bermasalah. Kan Undang-Undang Minerba ini jangan lupa lu, mahasiswa menolak lu demo. Iya dulu saya tuh. Ya kan demo besar-besaran. Iya. Jadi undang-undang itu. Harusnya kan asumsi kita kalau ada lihat setuju dong. Mahasiswa akan perubahan kembali dong yang mereka kan cuman yang mereka takutkan ada penumpang gelap di sini. Yang ini yang harus kami melakukan revisi ini A, B, C terbuka. Betul. Ini persoalannya, ini akan kita lakukan seperti itu. Kenapa? Kenapa mereka menolak Minerba ini hanya satu persoalan, yaitu melibatkan kampus. Itu dia, itu yang Ini persoalan ada di tempel. Takut mereka kampus menjadi tidak lagi fokus dalam persoalan pendidikan seperti itu. masuk angin ya. Nah, itu kan perlu penjelasan dan dialog yang dilakukan. Keempat kayak Pak Heri, penghapusan multifungsi ABRI. ABRI nggak ada. Sekarang TNI itu sudah tidak berdaya. Harusnya kita balikkan kekuatannya itu. Ya, jangan-jangan ada isu dalam diri, ada yang main. Benar. Untuk mencari ini seperti itu loh. Apalagi
Sahkan aja undang-undang masyarakat adat. Ya kan? Ini kan sudah ada, ini kan cerminan dari Undang-Undang Dasar pasal 18 tentang pengakuan seperti itu. Nanti kita Sebenarnya ujungnya ini masyarakat bukan hanya pengesat masyarakat, hak-hak adat Nah, itu yang menyangkut tadi persoalan tadi, Betul. masalah tanah itu yang selama ini dirampas dengan atas nama proyek strategi nasional itu. Oke. Terima kasih. Ini kita waktunya agak terbatas nih. Ya, Pak. jadi menurut saya kesimpulannya dari 13 yang dituntut oleh mahasiswa dan yang inilah yang harus dibuka dan didialogkan. Betul. Pemerintah kirim dong orang, ya kan? Kan ada juru bicara, juru bicara istana. Masalahnya juru bicara istana sekarang ini menurut saya tidak optimal dan maksimal. Bahkan ya kita tidak menuduh, ada sengaja membuat misleading. Ini membuat kemarahan ini. Jadi di situ itunya benih-benihnya. Apa yang mulainya. faktor Iya. komunikasi Betul. jelek Faktor sekali. iya, Ada iya. yang di TV One saya nonton kemarin. Komunikasi politik ya. Ada si ibu itu mungkin dari UNAS, dosen komunikasi politiknya sangat jelek. Sangat jelek. Jadi Pak Prabowo dan gagasan yang besar diterjemahkan di lapis kedua, lapis ketiga ini yang berantakan. Amburadul. Dapur istilahnya, dapur presiden hari ini berantakan. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Margarito, Ya. Pak Ketum. Kita akhiri karena ini banyak sekali tuntutan mahasiswa 13 ini kalau satu persatu kita bahas nih perlu waktu yang cukup lama. Dan tadi sudah garis besar sudah disampaikan tadi. Walaupun memang kita setuju guys, sebelum ditutup, kan memang tidak bisa mengubahnya satu malam. Itu dia. Pak Oh, iya. Adin, gitu loh. Perlu diskusi panjang. Ini kan baru 100 hari ya. Baru 100 hari. Dan yang pasti kita perlu catat ini bukannya semata-mata kesalahan Prabowo 100 hari ini. Oh iya betul. Ya tadi ya. Ini residu dari yang 10 beban tahun. yang beban yang Dari Jokowi, dilakukan. Kita ingatkan ini sebelum berakhir nih Pak Edi, mengingatkan kita sebagai anak bangsa yang juga cinta kita Pak Prabowo. Hati-hati nanti menempatkan ini kan dan antara. Kalau santai nanti muncul lagi Jokowi sebagai pengawas itu menimbulkan pasti menurut saya reaksi besar. keras. Ya. Oke, terima kasih. Pemirsa sekalian, kita sudah dengarkan tadi menarik sekali tentang 13 tuntutan mahasiswa yang demo di berbagai kota besar di Indonesia dan diberitakan oleh 26 media asing seluruh dunia. Itu luar biasa. Ini mungkin seperti kita khawatir jadi bola salju nanti mungkin panjang, mungkin lama, mungkin besar, takutnya seperti itu. Tapi kita berharap sekali tadi dialog antara pemerintah dan juga dengan mahasiswa, masyarakat dan semua elemen bangsa tentunya perlu dilakukan. Terima kasih atas perhatian pemirsa sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.